Mana? Ya. Baik, presentasi akan saya mulai. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya bersama rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Matilda dengan nomor NIM 246220100023. Saya Valencia dengan NIM 246222010026. Saya Vela dengan nomor NIM 246222010011 dan kami akan memulai presentasi. Baik, masuk ke bab pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Jadi sejak zaman dahulu itu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang sudah dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contohnya, ada percaya kepada Tuhan dan juga toleran. Lalu berikutnya ada gotong royong, lalu musyawarah, dan yang terakhir adalah solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Lalu berikutnya, ada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya keberlangsungan negara. Kalau di sini itu penyimpangannya bisa mengancam negara. Yang poin pertama ada masalah kesadaran perpajakan. Kalau di perpajakan ini kita bisa ambil 3 poin. Yang pertama, masyarakat itu menganggap remeh terhadap perpajakan. Jadi mereka berpikir buat apa sih sebenarnya bayar pajak. Lalu selanjutnya banyak orang-orang yang sebenarnya cukup berada, namun mereka menyembunyikan harta asli yang mereka miliki. Dan yang terakhir banyak masyarakat yang ternyata usianya sudah wajib, maksudnya usianya sudah boleh untuk mendaftarkan diri di nomor perpajakan, namun ternyata saat dicek nomor NPWP-nya belum terdaftar. Lalu selanjutnya ada masalah korupsi. Nah, masalah korupsi ini adalah masalah terbesar di Indonesia saat ini, sehingga kita kalau lihat-lihat di berita itu rata-rata semuanya tentang korupsi. Di masalah korupsi ini sebenarnya selain merugikan sesama, juga tentunya merugikan negara. Selanjutnya ada masalah lingkungan. Di masalah lingkungan ini di Indonesia ini cukup terkenal dengan sampah, sampah plastik yang bertebaran, dan sekarang tuh banyak hutan-hutan ataupun perkebunan yang diratain hanya untuk khusus membangun bangunan-bangunan tertentu. Lalu selanjutnya ada masalah disintegrasi negara. Jadi di sini itu seperti masyarakat tertentu itu bisa memaksakan kehendaknya dengan semena-mena dengan cara kekerasan kepada masyarakat-masyarakat lainnya. Lalu selanjutnya ada masalah dekadensi moral. Ini sebenarnya kalau anak IPS sudah diajari di dalam pelajaran sosiologi, seperti adanya materialisme, terus ada juga hedonisme, dan lain-lainnya. Tapi kalau di masalah dekadensi moral ini juga bisa seperti di media sosial. Banyak di zaman sekarang anak-anak di bawah usia yang seharusnya ditentukan itu sudah bisa untuk mengakses media sosial dengan mudah. Bahkan mereka dengan gampangnya mengikuti tren-tren yang sedang hangat atau trending. Lalu ada masalah narkoba. Nah, di Indonesia ini sebenarnya selain wilayahnya strategis, Indonesia ini sebagai pusat peredaran atau perjualbelian narkoba. Jadi Indonesia ini banyak sekali WNA-WNA yang datang ke Indonesia hanya untuk memperjualbelikan narkoba-narkoba yang mereka tawarkan. Lalu selanjutnya ada masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Di Indonesia sebenarnya hukumnya itu nggak tegas, tidak seharusnya hukum itu diperjualbelikan, tapi di Indonesia itu rasanya hukum tuh bisa dibayar dengan uang dengan mudah. Jadi efeknya bagi mereka yang memang
melakukan kesalahan seperti korupsi, contohnya mencuri atau lain-lain itu tidak mendapat kapok lah, tidak kapok dengan hal-hal yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah masalah terorisme. Kalau masalah terorisme ini sebenarnya di Indonesia nggak terlalu banyak, tapi mungkin ada beberapa yang mengganggu eh, ketenangan kita dan juga mengancam keamanan negara. Oke, selanjutnya menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa, sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Selanjutnya, pendidikan Pancasila sangat berperan penting bagi mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Contohnya, gaya hidup sederhana itu membeli kebutuhan sesuai yang diperlukan. Dan cinta produk dalam negeri itu ada kita membeli barang dalam negeri kita sendiri dengan label lokal. Yang kedua ada kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan solidaritas nasional. Yang keempat ada kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima ada kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam ada kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang ketujuh ada menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang C itu judulnya menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Tapi seperti yang tertera di PPT, ada satu lagi sumber yang perlu kita ambil untuk pendidikan Pancasila, yaitu sumber yuridis. Pertama kita akan bedah dulu mengenai sumber historis pendidikan Pancasila. Jadi Presiden Soekarno itu pernah berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis ini adalah amat sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Dalam peristiwa sejarah nasional, ada banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia itu sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya, antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah dan kalah dalam penguasaan ipteks termasuk dalam bidang persenjataan. Nah, hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa itu lemah dan penguasaan iptek itu juga lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Inilah yang kemudian dipakai untuk menjadi suatu pergerakan historis. Karena kita udah punya sejarah yang jelas, kenapa sih Pancasila itu penting banget. Kemudian selanjutnya ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Untuk teman-teman yang dari IPS mungkin udah familiar banget sama si sosiologi ini. Karena sosiologi itu dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Nah, berbeda nih dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia itu punya pandangan hidup yang beda. Jadi dia tuh mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Kalau misalkan kita lihat dalam kehidupan kita yang sekitar, bangsa-bangsa barat itu udah kehilangan kulturnya, udah kehilangan budayanya, sementara kita ini masih sangat melekat dengan budaya kita. Nah, nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung sama dalam sila-sila Pancasila itu bukan cuma hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis para pendiri bangsa. Kemudian yang ketiga ada sumber yuridis pendidikan Pancasila.
Di sini kita sama-sama tahu bahwa negara Republik Indonesia itu adalah salah satu negara hukum dan salah satu cirinya itu adalah istilah yang bernuansa bersinonim atau yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut itu berarti pendekatan yuridis atau pendekatan hukumnya merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah Pancasila, pendidikan Pancasila. Nah, urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Nah, penegakan hukum ini itu hanya akan efektif apabila dia didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa itu dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order, dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kemudian yang terakhir nih, ada sumber politik pendidikan Pancasila. Nah, salah satu sumber pengayaan materi Pancasila itu berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya adalah supaya kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik itu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, yaitu state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijaksanaan, polisi, dan pembagian, distribution, kemudian dari sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, melalui kajian tersebut, ini kita diharapkan untuk lebih termotivasi dalam berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Nah, dari sumber-sumber ini, sumber-sumber pendekatan ini, kita bisa semakin paham sepenting apa sih pendidikan Pancasila itu dalam kehidupan kita ini. Kemudian, materi selanjutnya, yang dia membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama ada dinamika pendidikan Pancasila. Ini agak rumit. Jadi, kalau misalkan ditelusuri secara historis, sebenarnya upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut ini udah konsisten dilakuin dari sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Tapi, bentuk sama intensitasnya itu berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai Pancasila itu dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Jadi, pada awal kemerdekaan, pendidikan Pancasila itu bukan seperti sekarang. Kita duduk di kelas, kemudian kita mendengarkan materi, tapi kita mendengarkan langsung pidato-pidato tersebut dari pendiri-pendiri bangsa atau para tokoh bangsa yang memang sudah sangat terkenal. Apalagi pada zaman itu tuh nasionalisme itu tinggi banget karena kita dalam kondisi dijajah. Kemudian kalau misalkan ada yang mungkin tidak berkesempatan untuk mendengar pidato-pidatonya Bung Karno, itu pada 1 Juli tahun 1947 itu diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Kemudian, tidak lama setelah sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang biasa disebut dengan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, P4 ini kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Yang kemudian, seiring pada terjadinya reformasi, pada 1988 lahirlah ketetapan
R nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan atau pengamatan Pancasila yang juga disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Sejak itu penataran P4 tidak lagi dilaksanakan. Jadi pada dinamika pendidikan Pancasila ini, pendidikan Pancasila ini sempat terhenti. Jadi sempat ada waktu saat khususnya pada peristiwa reformasi 1998. Itu yang awalnya sifatnya wajib, sumber pokok materi untuk Pancasila ini awalnya ditetapkan sebagai mata kuliah umum, kemudian pada reformasi itulah eh, P3, P4 ini tidak lagi dilaksanakan. Tapi kemudian setelah ditinjau lagi, dilihat lagi bahwa negara ini mau lagi mengintensifikasikan pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, yang kemudian penciptaan negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi maupun instansi pemerintah itu melakukan berbagai langkah, antara lain itu menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya pembudayaan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Kemudian puncaknya nih, terakhir adalah surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914 garis miring E garis miring T garis miring 2001 pada tanggal 30 Juni 2011 perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dan dari surat edaran inilah kita bisa belajar secara lebih mendalam tentang pendidikan Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua itu ada tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ini ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan itu dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, terus kayak spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Terus ada juga tantangan dari luar nih, tantangan eksternal sifatnya. Itu adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila meliputi: yang pertama ada pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, yang kedua ada Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat ada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang kelima ada Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keenam ada Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir ada Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya ada rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama ada pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pancasila ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, and skill mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua ada pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen,
dan pola pengamalan Pancasila. Oke. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.